Dalam upaya mendorong pemerintah dalam program sekolah rakyat serta majunya dunia pendidikan, saya lakukan kunjungan ke sekolah Acikita di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kedatangan saya ke sekolah Acikita disambut meriah oleh para siswa-siswi yang dengan fasih menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tadi saya kaget, Bu. Disambut pakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Ini terus saya kaget. Ya, karena mereka ketika sudah memasuki kawasan sekolah memang harus pakai bahasa Jepang dan pakai bahasa Inggris. Karena kan nanti anak-anak ini mau kita linkkan untuk bisa lanjut studi ke Jepang. Bahasa Inggris sama bahasa Jepang ini berarti wajib? Wajib. Sambutan ini menjadi salah satu hal yang membuat saya kagum. Sebelumnya, saya menerima informasi mengenai berbagai keunggulan sekolah Acikita. Di antaranya adalah program pertukaran pelajar Indonesia-Jepang yang menjadi agenda rutin, subsidi pembiayaan pendidikan bagi anak yatim piatu, serta penerapan culture Jepang, dan pondasi kebangsaan atau bela negara dalam proses belajar mengajar. Bentar, Bu. Iya, iya. Oh, ya, itu paradoks Indonesia. Kok ada buku ini di sini? Ya. Ibu masih izin, Bu, ini kamera. Ya, ini adalah buku wajib pembelajaran keacikitaan namanya. Jadi ini adalah ibaratnya ya dasar utama ketika mengajarkan keacikitaan. Seperti itu. Oh, ini ada Bapak Ya, Obama. Obama. Habibie penerus bangsa ini maksudnya apa, Bu? Ya, Pak Habibie itu tokoh bangsa kita juga kan ya, Pak. Jadi Pak Habibie itu dia kan mempunyai keahlian yang spesifik. Ya, keahlian yang spesifik. Kemudian dari segi intelektualnya juga oke, gitu ya. Sekolah Acikita atau Aku Cinta Indonesia Kita memiliki moto berjuang bersama membangun bangsa melalui perjuangan pada bidang pendidikan untuk putuskan rantai permasalahan bangsa. Fundamentalisme culture yang dipadukan dengan kurikulum modern menjadikan proses pembelajaran di TK, SD, SMP, hingga SMA Acikita memiliki karakter yang kuat. Dia belajar bagaimana cara masang ikatan. Iya. Jadi dia tidak bahasanya aja, akan tetapi dia juga belajar budayanya. Bentar, Ibu, ini tulisan Jepang ya, Bu? Kalau saya kurang paham, Ibu. Ibu, bentar. Ini tulisan Jepang ya? Iya. Oh, apa artinya, Ibu? Apa artinya, Miss Marisa? Acikita. Oh, Acikita. Kalau ini saya tulisan Jepang atau mana nih? Iya, katakan, Nek. Ah? Katakan. 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 Jadi di Para siswa-siswi dibentuk tidak hanya untuk unggul dalam akademik, juga siap menjadi role model baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini boleh lihat. Meski terdapat beberapa catatan terkait legalitas sekolah yang masih proses diselesaikan, Ketua Yayasan Aku Cinta Indonesia Kita Sejahtera, Rahmi Agusra, pastikan dengan bimbingan dari pemerintah pusat terkait hal legalitas akan segera diatasi. Terima kasih banyak nih sudah menerima saya. Kebetulan saya dari salah satu redaktur ada yang menyampaikan terkait Acikita. Iya. Saya ingin tahu lebih banyak terkait sekolah ini, Bu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, langsung saja. Nama sekolah itu apa sih, Bu? Aku Cinta Indonesia Kita. Jadi disingkat Acikita. Kenapa Acikita? Karena bentuk keprihatinan kami terhadap bangsa Indonesia. Kebetulan sekolah ini, yayasan ini dulu didirikan di Jepang. Jadi dideklarasikannya tahun 2000
Tokyo, Jepang gitu. Yang kasih nama Aci kita siapa, Bu? Yang kasih nama Aci kita ya waktu itu ketika kita rapat gitu ya, bentuk cinta kita terhadap Indonesia gitu. Yang kasih nama ya para pendiri, kemudian kita yang waktu itu mendeklarasikan Aci kita ketika di Jepang gitu. Nah, berarti ini kan kiblatnya ke Jepang nih. Bisa dibilang seperti itu kalau untuk beberapa hal. Nah, tapi tetap kita memakai budaya Indonesia gitu. Jadi untuk pembelajaran pun di sini kita tetap memakai kurikulum Diknas, kemudian kita kombinasikan dengan kurikulum yang ada di Jepang, terutama untuk masalah manners. Karena di sini kita mengajarkan manners by action gitu. Ini saya dengar alumni dari sini sudah banyak yang di Jepang juga. Iya, betul. Jadi alumni kita sudah banyak yang diterima di universitas di Jepang. Bahkan angkatan pertama kita itu umur 16 tahun bisa kita linkkan ke Hyogo University di Jepang. Diterima, kemudian mendapatkan keringanan juga dari segi biaya gitu. Yang menarik dari Aci kita yang saya dengar melalui informasi beberapa rekan adalah pertukaran pelajar. Iya, betul. Ini saya pingin nanya nih ya sedikit. Iya. Pertukaran pelajar misalkan kelas 2 SMA. Ketika dia berangkat ke Jepang, itu kembali masih kelas 2 nggak? Ketika dia berangkat ke Jepang, itu nanti dia kembali ke Indonesia kelas 3. Oh, berarti kurikulum dari sini dibawa ke sana? Iya, betul. Jadi tidak mengurangi masa anak itu. Jadi dia tetap seperti belajar di Indonesia pada umumnya. Nah, kemudian tambahannya apa? Mereka bisa belajar tentang bagaimana wawasan di Jepang itu, kemudian bagaimana lifestyle kehidupan Jepang gitu. Dan sebelum berangkat ke Jepang pun mereka kita ajarkan di sini lifestyle Jepang itu supaya tidak nabrak nantinya. Ibaratnya kita datang ke rumah orang, bikin orang itu nyaman. Sudah siap segala macamnya, bahasanya, culture-nya. Iya, betul. Jadi bagaimana cara buang sampah, ketika di eskalator kita harus berdiri di mana gitu ya. Ketika masuk kendaraan posisi kita seperti apa gitu. Jangan sampai budaya Indonesia dibawa ke sana akhirnya menimbulkan hal negatif terhadap bangsa kita sendiri. Ini menarik, Bu. Nah, ini pertanyaan agak penting juga, hasil dari investigasi saya dan informasi dari teman-teman. Kalau boleh tahu di sini itu kan boarding school ya? Iya, sebenarnya ada yang boarding, ada yang pulang pergi juga. Oh, bentar, ada yang boarding, ada yang pulang pergi itu. Karena kan kami menghadirkan sekolah yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan dari kalangan manapun dia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Wow, ini saya dengar dan sengaja saya rekam agar menjadi pembelajaran untuk diri saya sendiri. Bahwasanya yang saya dengar Aci kita mengadopsi culture dan segala macamnya, termasuk bahasa pun Jepang menjadi diunggulkan di sini, diwajibkan bagi anak didik. Betul. Nah, selain itu juga tadi boarding, tapi ada juga yang pulang pergi. Ini agak bingung nih. Iya. Mungkin bisa didetailkan, Bu? Ada yang menginap di sini atau gimana mungkin? Iya. Kalau yang pulang pergi itu anak-anak yang di sekitar sekolah, di sekitar lingkungan sini, gitu. Tapi kalau misalnya yang boarding itu mereka yang berasal dari luar kota. Seperti Padang, kemudian Riau gitu ya. Kemudian dari mana lagi anak kita? Bukit Tinggi. Kemudian dari mana lagi? Mana pernah dari Jawa Tengah juga. Dari Magelang juga pernah gitu ya, tapi udah tamat sekarang gitu ya. Berarti anak-anak didik dan para orang tua yang kalau dibilang kiblatnya ke Jepang terlalu ini ya, yang senang mungkin ya dengan Jepanisme mungkin atau apapun itu namanya, saya kurang paham, akan memilih ke sekolah ini. Iya, kalau mereka misalnya tahu dengan sekolah ini gitu kan ya. Buktinya banyak murid. Iya, kalau mereka misalnya biasanya kita hanya dari mulut ke mulut, misalnya
kayak ada yang udah tamat kemudian memberikan informasi, oh iya di sana tuh bagus, belajar tentang ini, adab segala macam, bahasanya juga, kemudian kita juga ada tahfiznya loh Mas. Tahfiznya ada juga? Ada. Alhamdulillah. Jadi ketika anak mau diantarkan jauh untuk bersekolah, mereka udah kuat dari segi keimanannya gitu. Terus di setiap hari itu kita ada pembelajaran sholat duha, mulai dari wudhunya kita perhatikan satu-satu. Kemudian setelah sholat duha dia juga tadarusan. Kemudian setelah tadarusan nanti ketika jam istirahat dia diwajibkan untuk membaca buku gitu. Jadi ya betul-betul kita adopsi hal-hal positif apa yang ada di Jepang itu kita terapkan di sini untuk kemajuan mereka. Wow. Yang saya tahu kan Jepang itu disiplin banget ya. Iya, Wow, ini menarik Bu, menarik ya. Semoga ke depan ada pengembangan. Nah, Iya. sekarang secara pribadi nih ya. Iya. Saya datang ke sini karena ada informasi juga ini sekolah ini bagus. Tapi kurang publish. Ah, masa sih saya bilang. Biar saya cari tahu dulu siapa di belakangnya. Izin bertanya, Ibu backgroundnya apa sih Bu? Kalau saya kebetulan S1 saya memang di Fakultas Syariah. Saya memang berasal dari keluarga pendidik gitu ya. Ayah saya sama ibu saya, ayah saya kebetulan kepala sekolah juga. Kemudian ibu saya juga guru dan nenek saya juga orang aktivis Muhammadiyah yang betul-betul berkecimpung di pendidikan. Jadi dari kecil itu sebenarnya kita sudah diajarkan bagaimana peduli dengan orang lain gitu. Itu kata kuncinya. Iya, bagaimana peduli dengan orang lain. Jadi rumah kami itu di sana dulu itu menjadi posko umat lah. Jadi ketika ada yang putus sekolah atau kekurangan biaya, itu ngadunya ke ayah sama ibu kami dulu itu di kampung itu seperti itu. Nah, ketika sampai di Jepang, hal seperti itu melihat budaya Jepang itu sangat baik, sangat care dengan orang lain, dengan pendatang gitu kan ya. Akhirnya rasa yang sudah ditanamkan oleh ayah dan ibu itu semakin tumbuh di Jepang itu, sehingga kepedulian terhadap sesama itu ya semakin tinggi. Nah, kalau kita tarik ke Al-Quran kan memang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Tidak heran ketika Iya. satu kata kunci tadi boarding school ada, tapi ada yang ini juga ini. Iya. Berarti subsidi silang dong Bu? Iya, jadi rata-rata anak-anak yang kita yang nggak mampu, yang digratiskan di sini, yang mendapatkan beasiswa itu kita subsidi dari dana pribadi yayasan seperti itu. Wow. Berarti ini udah benar-benar metodologinya apa ya? Crowdfundingnya ada, ininya ada, visinya sangat jauh. Ya. Apalagi mungkin ada yang kurang apa Bu mungkin? Saya kalau bicara yang achievement nah, itu sudah sangat istimewa dan luar biasa. Nah Ya, mungkin ada hambatan atau apa ini selama Ibu berkiprah nih? Iya, yang namanya perjuangan tentu ada, nggak semuanya enak ya Mas ya. Yang namanya perjuangan pasti ada manisnya, pahitnya juga, itu pasti banget gitu ya. Jadi banyak rintangan yang kami hadapi di sini, terutama yang sekarang ini yang sangat banget menjadi pemikiran kita di sini. Kita dilarang saat sekarang ini untuk menginduk gitu ya, tidak dibolehkan untuk menginduk. Akan tetapi izin dari sekolah ini juga tidak dikabulkan gitu ya. Bukan berarti kita tidak mengurus dari awal. Dari awal itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan semuanya. Dari dokumen itu kita sudah siapkan gitu ya. Akan tetapi menurut dinas ketika kita berkonsultasi ke sana itu kurangnya lahan. Oke. Nah, itu kata mereka. Oke, tapi yang penting lagi proses kan Bu? Ya, Lagi sekarang proses, itu lagi didorong, lagi proses ya. didorong. Oh, Iya, iya. iya. Ya karena sayang banget Bu kalau misalkan gara-gara hal kecil, bagi saya itu hal kecil. Kenapa? Iya. Simpel kok gitu kan. Nah, bisa menghambat kepada aktivitas pendidikan di sini dan ya, saya yakin ke depan akan dapat solusi melalui video ini juga. Amin, Saya amin. bawa kamera sengaja Iya, biar amin. perjalanan saya hari ini, kunjungan saya ke sini ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain. Iya, iya. Karena kalau tidak silaturahmi, ya bagaimana bisa kenal? Nah, sekarang saya melihat ke sini, tadi ada anak yang nyambut saya pakai bahasa Jepang. Saya sih, bengong saya tadi. Aduh, saya bilang ini.
Karena ya Iya. jujur, itu hanya cita-cita saya belajar bahasa Jepang. Kalau teman-teman sekolah saya dulu di STM dari Ciamis banyak yang hari ini di Jepang. Iya. Otomotif, teknik mesin dulu tuh. Hmm. Tapi ya saya momen ini mengingatkan saya ke situ bahwa memang yang Ibu sampaikan ilmu Jepang, culture-nya semuanya tarik ke sini, Iya. dipersiapkan anak-anak di sini sehingga nyampe di Jepang sudah siap. Dan ini sekolah Betul. SMP, SMA, Iya. bahkan ada dari SD Iya, betul. sudah dididik sejari dini. Iya, seperti itu. Sudari dini sudah dididik. Ini gimana ya saya konsepnya nih? Iya. Ibu seharusnya ini Bu apa? Tapi kalau boleh tahu nih cabangnya banyak nggak Aceh kita? Kalau untuk sekolah baru di sini. Baru di sini ya? Baru di sini. Wow, Heeh. masih bisa dikembangkan Ibu. Iya, sangat bisa. Nah, di sini itu kita kan tadi saya sampaikan ke Mas bahwasannya di sini itu kita mendidik berbagai kalangan. Oke, berbagai kalangan. Berbagai kalangan. Jadi ada anak yang nggak mampu sama sekali, ada yang bayarnya hanya 100.000, ada yang betul-betul free gitu ya. Bahkan uang sakunya juga kita berikan. Jadi intinya gitu, kita ingin melalui pendidikan ini memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Seperti itu. Jadi itu mungkin sesuai dengan harapan Bapak Presiden kita ya Mas ya. Ya, saya terenyuh itu Ibu. Harusnya bukan Ibu yang bicara itu. Mengetaskan kemiskinan Ya. dari pendidikan. Pendidikan, ya. Wow. Wah, susah menjelaskannya ini. Saya mungkin nanti ada teman-teman yang lebih mengerti dan lebih paham ini membantu menerjemahkan apa sih maksudnya Ibu ini gitu. Tapi menarik, Bu. Nah, tadi saya juga sempat nanya-nanya tuh di depan ada warung katanya yatim ada di sini. Iya, ada. Itu- Banyak malah. Yatim piatu. Banyak malah. Nah, ini setelah ini boleh nggak saya izin nanti ngeliat ruang kelas dan lain-lain, boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Oke, nah sekarang melalui video ini saya akan memberikan ruang Ibu harapan ke depan. Maunya Ibu tuh gimana sih? Silakan. Oh iya, terima kasih Mas. Jadi mau kami itu gitu ya, cita-cita tertinggi kami gitu. Karena para pendiri ini adalah orang-orang yang sudah lama hidup di Jepang. Jepang itu kan miskin sumber daya alam ya Mas ya. Miskin sumber daya alam, kemudian manusianya juga sedikit, kemudian iklimnya juga tiap sebentar digoyang sama gempa gitu ya. Tapi mereka bisa survive menjadi negara maju gitu. Nah, setelah kami lihat, setelah kami teliti, itu semua adalah hasil pendidikan gitu. Sistem pendidikan mereka yang betul-betul mereka create sedemikian rupa sehingga menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, inovatif, bekerja keras, punya etos kerja yang tinggi, tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya gitu. Jadi pendidikanlah kunci dari semuanya gitu. Makanya kita ada moto di sini bahwasannya berjuang bersama membangun bangsa melalui perjuangan pada bidang pendidikan. Mari kita mutus rantai permasalahan bangsa. Wow. Seperti itu. Nah, kami juga berharap semoga sekolah Aci kita ini bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada pemerintah. Apa yang ada di sini ya kami akan sukarela untuk memberikan yang terbaik, untuk mempersembahkan yang terbaik untuk pemerintahan Bapak Prabowo ini tentunya Mas, karena Bapak juga bercita-cita ingin membangun sekolah rakyat. Nah, kami sudah duluan memulai sebenarnya sekolah rakyat itu Mas. Saya nggak bisa ngomong. Semoga nanti Pak Presiden bisa lihat rekaman ini. Iya, amin, amin. Iya. Nah, teman-teman, tadi saya begitu masuk ke sini disambut oleh ini dan tadi pakai bahasa Jepang. Itu memang tiap hari seperti itu. Mainichi. Mainichi apa? Tiap hari. Every day. Everyday ya. Kalau English saya sedikit bisa, tapi kalau bahasa Jepang, aduh, saya harus belajar banyak. Daijoubu desu ne. Aduh, tuh. No problem. No problem ya. Nah, boleh jawab pakai bahasa Jepang atau English. Saya pertanyaan izin pakai bahasa Indonesia. Kenapa kok sekolah di sini? Emang asli mana? Minasan ohayou gozaimasu. Hajimashite. Watashi no namae wa Najo desu. Hayakumbu kara kimashita. Watashi wa ima Aci Kita Gaku no gakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kamu? 皆さんおはようございます。私はティアラです。今は中学校9年生です。ジャカルタから来ました。
Pinter-pinter ya Bu ya. Ini ibu di belakang, nggak apa-apa, kita ke sini aja. Wow. Kenapa sekolah di sini? Jauh-jauh dari Payakumbuh, dari Jakarta juga. Kenapa sekolah di sini? Okay, everyone, I wanna answer that question. Why I study here? Because I believe in myself. This school will enter me and get to the future, the best future for me. And I want to up my family. I want to make my family, and the others proud of me. I want to catch my success. Saya mengerti, dan ini sangat luar biasa. Adik? Because I want to enter Osaka University in Japan, and also I want to be a dentist, and I want to be a good people for everyone. Amin. Wow. Bu, saya tanya backgroundnya ya, izin ya, ada ibu kok di sana. Sebentar, kalau orang tua di Okay, kerjanya apa? For this question, I will answer maybe use Indonesian. Boleh ya? Jadi Najwa masuk sekolah Acikita itu tentunya dengan beasiswa full dari yayasan, dikarenakan dulu ketika SMP Najwa itu ingin melanjutkan ke sekolah yang otomatis sekolahnya yang berkualitas. Namun karena kekurangan biaya, jadi ada Acikita dari orang tua, dari ayah itu seorang guru harian, kemudian sedangkan bunda adalah seorang cleaning service. Jadi Najwa di sini dengan beasiswa. Oke, dengan beasiswa, dan ini menjadi kebanggaan kedua orang tuamu. Adik? Pasti bukan hanya keluarga. I answer in Indonesia. Boleh. Sebelumnya Bunda suruh Tiara untuk sekolah di sini karena sekolah di sini sangat bagus pendidikannya. Tapi Bunda sempat berpikir kayaknya nggak jadi, dia takut mahal. Ternyata dari yayasan ngebantu Tiara dan Tiara menjadi siswa beasiswa. Terus Tiara juga punya niatan, punya mimpi untuk mengangkat derajat kedua orang tua, terutama Bunda. Terus kalau Bunda itu kerjanya sebagai guru les, dan kalau ayah driver Grab. Wow. Kalian akan menjadi kebanggaan orang tua kalian. Yang saya tahu sekolah ini benar-benar di Future Leader Foundation. Jadi kalian akan jadi pemimpin yang baik dengan kedisiplinan yang saya banyak kikuk tadi masuk ke sini, Bu. Kalau boleh jujur ya. Dari bahasa dengan tata cara adik-adik kita menyambut. Bahkan tadi saya juga ngintip bagaimana kegiatan belajar mengajar yang ya disiplinnya kuat, Bu. Ini bukan karena direkam, tapi memang silakan. Mungkin saudara-saudara nanti mau berkunjung ke sini, silakan nanti komunikasi dengan Ibu. Terima kasih atas waktunya, dan saya juga mau pamit. Yang jelas rekaman hari ini akan menjadi momentum beberapa tahun kemudian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Arigatou gozaimasu. Acikita ini kan banyak sekali background yang ingin membantu Indonesia ini mengentaskan kemiskinan, tadi ya Pak sudah dijelaskan oleh Ibu Yayasan. Jadi harapannya bisa lebih booming lagi dan membantu banyak-banyak siswa baik yang mampu maupun kurang mampu. Semuanya berbagai kalangan memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik daripada yang sekarang, terutama di karakternya kita kuatkan, adabnya kita kuatkan, sehingga kekerasan yang ada di Indonesia saat ini akan diminimalisir mulai dari dasar dari pendidikan, sehingga ketika semuanya sadar bahwa pendidikan itu penting dan semuanya akhlak itu terlaksana dengan baik oleh seluruh siswa-siswa maupun anak-anak kalangan sekolah, itu pasti Indonesia jadi lebih sejahtera. Jadi kita nanti di masa tua pun akan lebih sejahtera lagi, gak ngerasain krisis moneter lagi maupun krisis-krisis lainnya lagi. Mungkin itu aja. Saya melihat pendidikan karakter di Acikita ini mulai dari TK sudah diterapkan, SD, SMP, bahkan SMA sudah benar-benar siap untuk pertukaran pelajar ke Jepang. Bahkan semoga saja Acikita ini bisa berkibar, bisa mengindonesia, karena saya yakin Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang memang dari luar diadopsi di dalam dengan tidak meninggalkan culture dan kearifan lokal. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Mata aja, mata asta. Taimasyo. Taimasyo.